Selamat malam teman-teman. Sini saya akan mempresentasikan untuk tugas 1 materi sejarah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ziabul Islam Muntawakil Allah. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai proses lahirnya Pancasila, yaitu sidang BPUPKI 1945. Untuk di sini saya hanya akan menjelaskan presentasi singkat tentang inti dari proses lahirnya Pancasila. Kemudian apa sih teman-teman? Pancasila itu sebuah dasar negara yang menjadi pedoman moral bangsa Indonesia. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita itu berlandaskan ideologi Pancasila. Nah, sebagai generasi muda, kita perlu memahami proses lahirnya Pancasila agar kita tahu bagaimana Pancasila itu awalnya dibentuk dan kenapa bisa menjadi sebuah dasar negara Indonesia sampai saat ini. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang penting di dalamnya. Proses lahirnya Pancasila diawali pada tahun 1945 pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Ketika Jepang membentuk BPUPKI, berbagai tokoh bangsa Indonesia itu mengungkapkan ideologi-ideologi atau pandangan-pandangan penting untuk membentuk kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ialah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah itu Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat rumusan pertama sila Pancasila. Dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk saat ini yang kita kenal sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena mengingat bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama dan kebudayaan. Kemudian pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi tanggal 17, PPKI resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang berbunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam peristiwa ini kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila yang tercermin secara langsung seperti musyawarah dan mufakat dalam proses diskusi antar tokoh bangsa yang saling mengemukakan pendapat dan menyepakati dasar negara. Kemudian kebangsaan dan persatuan terlihat dari usaha menyatukan berbagai golongan dan latar belakang menjadi satu kesepakatan. Jadi menyatukan berbagai agama dan perbedaan suku budaya yang ada di seluruh negara Indonesia untuk bersatu agar mencapai kemerdekaan. Kemudian kemanusiaan dan keadilan sosial muncul dari pemikiran untuk melindungi hak dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk refleksi pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda adalah pentingnya bersatu, berdialog, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai ini tetap relevan saat ini, misalnya saat bekerjasama dalam sekolah, organisasi, atau komunitas. Dengan menerapkan Pancasila, kehidupan kita itu sehari-hari terasa lebih adil, lebih damai, dan lebih bersatu, dan bisa menyelesaikan segala masalah perbedaan dengan musyawarah. Seperti itu. Untuk menutup, kesimpulan yaitu Pancasila lahir dari semangat persatuan para pendiri bangsa. Jadi antara diskusi banyak tokoh saat itu untuk merumuskan Pancasila, kemudian nilai-nilai hasil Pancasila itu masih relevan saat ini.
untuk generasi muda seperti kita. Tinggal kita saja yang menyesuaikannya dengan zaman. Dan ya, mari kita tetap semangat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan materi yang saya berikan. Saya siap. Terima kasih.